Dua token ini akan segera terbang. Tonton video ini. Halo semua, selamat malam. Kembali lagi di channel saya Pace Crypto. Terima kasih telah menonton video saya. Untuk hari ini saya menemukan tren yang menurut saya akan menjadi sangat hype sekali untuk beberapa bulan ke depan. Terutama sekitar kuartal 3 ataupun akhir tahun 2022 nanti ya kawan-kawan. Jadi judul ini cukup clickbait. Sebetulnya koin ini akan terbang sekitar kuartal 3 nanti ataupun sekitar beberapa bulan dari sekarang. Daripada lama-lama, langsung saja kita masuk dalam videonya. Ya, jadi ini kawan-kawan, ini merupakan narasi ataupun tren yang menurut saya akan hype lagi untuk beberapa bulan ke depan ya. Mungkin pada sekitar kuartal 3 2022 hingga akhir tahun 2022. Mengapa? Karena kita lihat di sini ada berita bahwa Ethereum 2.0 akan rilis ya kawan-kawan sekitar pada tanggal kuartal 2 ataupun kuartal 3 2022 ya. Ini fase satunya. Jadi ini merupakan perubahan fundamental dari Ethereum, di mana Ethereum meningkatkan yang namanya skalabilitas ya. Dia mengubah proof of work menjadi proof of stake ya. Nah, jika kalian belum tahu alasan mengapa Ethereum ini melakukan upgrade menjadi Ethereum 2.0, sebetulnya gara-gara segitiga ini ya kawan-kawan, di mana segitiga yang bernama blockchain trilemma, di mana ada 3 masalah ataupun 3 sisi dari blockchain. Yang pertama adalah security ataupun keamanan, berikutnya desentralisasi dan skalabilitas ya. Jadi untuk memenuhi 3 aspek ini biasa sangat sulit sekali ya kawan-kawan, dan biasa masalahnya terdapat pada yang namanya skalabilitas. Karena kita tahu sendiri kawan-kawan, di mana semakin tinggi ataupun semakin ramai orang menggunakan Ethereum, maka gas fee-nya akan semakin tinggi ya. Nah, sebetulnya ada 2 solusi pada masalah ini kawan-kawan, di mana yang pertama adalah kita mengupgrade protokolnya sendiri, seperti pada di sini kawan-kawan, Ethereum 2.0, dan solusi kedua adalah di mana kita membangun layer 2 di atas protokol Ethereum. Ya, jadi koin-koin akan saya tampilkan di sini merupakan koin-koin yang menurut saya akan menjadi tren dalam beberapa bulan ke depan karena launching Ethereum 2.0. Mengapa? Karena koin ini sangat membantu sekali Ethereum untuk meningkatkan skalabilitasnya. Seperti EMX yang membuat harga NFT menjadi lebih murah karena gas fee-nya sangat kecil sekali. Berikutnya juga banyak yang meningkatkan kecepatan transaksi dari Ethereum seperti Polygon, dan juga membuat biaya transaksi jadi lebih murah lagi ya kawan-kawan. Dan jika kalian ingin tahu di sini, teknologinya di sini ada optimistic rollup, berikutnya ZK rollup. Ini sangat teknis sekali kawan-kawan, mungkin saya tidak akan bahas di sini. Nah, sekarang kita akan melihat koin-koin apa saja yang berpotensi untuk terbang karena meluncurnya yang namanya Ethereum 2.0 ya. Nah, untuk Arbitrum ini sebetulnya sangat baik sekali teknologinya, tetapi dia tidak meluncurkan koin ya, ataupun meluncurkan token. Nah, untuk DEX ini exchange seperti DEX kawan-kawan, tetapi dengan biaya yang sangat murah sekali. Nah, berikutnya Optimism juga tidak ada koinnya, berikutnya Metis juga tidak ada tokennya. Nah, di sini kita lihat kawan-kawan, saya akan bahas 2 koin ini. Yang pertama adalah Loopring ataupun kodenya LRC, dan yang kedua adalah Boba Network, di mana kodenya Boba. Jadi koin ini termasuk dalam 6 koin dengan TVL ataupun Total Value Lock tertinggi ya, sangat menarik sekali. Nah, jika kalian kepo terhadap kategori ini ataupun kategori layer 2 ataupun skalabilitas, kalian dapat membuka di CoinMarketCap, berikutnya kalian klik yang scaling ya. Di sini ada Polygon, berikutnya ada SKL, OMG, dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan bahas untuk Boba Network yang pertama. Nah, jadi Boba Network sendiri ataupun Boba ini merupakan koin hasil airdrop dari yang namanya OMG kawan-kawan. Jadi jika kalian menghold OMG ataupun Omega token pada saat kemarin-kemarin, akan mendapat yang namanya Boba token, sehingga menyebabkan harga Boba token menjadi cukup drop karena banyak orang yang menjual Boba token ini kawan-kawan sebagai hasil dari airdropnya. Nah, untuk keperluan dari Boba Network ini merupakan universal, kalian dapat melakukan banyak hal di sini, sedangkan untuk Loopring lebih terfokus kepada token NFT dan AMM. Nah, sekarang kita akan bahas harganya dulu kawan-kawan, dimana sekarang saya akan bahas 2 kripto. Yang pertama adalah Boba dengan chart Boba USD, dan saya menggunakan FTX ya kawan-kawan, karena Boba ini baru dijual di FTX maupun MEXC yang mungkin yang terkenal. Ya, Boba ini kita lihat kawan-kawan masih membentuk yang namanya downtrend cukup parah sekali. Mungkin dari chartnya ini sangat buruk sekali kawan-kawan, tetapi secara fundamental saya cukup yakin bahwa koin ini sangat baik sekali. Namun kurang yang namanya sorotan dari masyarakat. Jadi Boba Network ini belum dapat membuat yang namanya higher high. Jadi menurut saya ini masih tergolong ke dalam yang namanya downtrend ya. Ini masih downtrend, arahnya masih ke bawah sebelum dia sideways lebih lama lagi ataupun membuat yang namanya higher high ataupun lower high. Nah, jadi ada beberapa kemungkinan kawan-kawan di mana Boba terjun terus ke bawah. Berikutnya Boba membuat yang namanya double bottom, dan juga Boba membuat yang namanya cup and handle ya kawan-kawan. Tetapi menurut saya jangan beli Boba sebelum dia break dari titik ini kawan-kawan, karena cukup bahaya sekali. Boba belum membuat yang namanya tren baru. Nah, berikutnya kita akan bahas tentang LRC ataupun Loopring. Nah, jadi LRC ini sempat hype sekali, sempat naik sekitar 800% ataupun sekitar 9 hingga 10 kali lipat, hingga akhirnya dia koreksi parah lagi ya kawan-kawan ke sekitar harga 0,8 dolar. Dulu pernah sampai harga 4 dolar. Sekarang kita akan menggunakan chart weekly. Ya, jadi saya menemukan 2 support di sini. Sebetulnya ini merupakan praduga saya kawan-kawan, di mana ada 2 support parabolik juga. Di sini menyentuh beberapa kali, menyentuh beberapa kali di sini juga, dan menyentuh beberapa kali di sini juga ya.
Jadi support untuk LRC sekarang dapat kalian beli di sekitar 0,77 hingga 0,65 ya kawan-kawan, karena di 0,65 juga terdapat support yang sangat kuat sekali. Support di sini beberapa minggu menjadi resisten, sempat menjadi support juga di sini, dan sekarang kemungkinan besar menjadi support lagi ya kawan-kawan. Jadi kalian dapat memantau sekali untuk LRC ini. Apalagi jika bear market, kalian dapat mengoleksi koin ini ya, karena sangat berpotensi dan sangat berguna sekali untuk perkembangan blockchain. Nah, sekarang kita akan membahas LRC Bitcoin. Sebetulnya chart ini tidak cukup baik ataupun tidak cukup cantik ya. Mengapa? Karena kita lihat di sini, garis kuning yang paling bawah sini merupakan resisten yang kuat untuk LRC. Tersentuh di sini, tersentuh di sini, tersentuh di sini, dan juga di sini kawan-kawan. Dan sekarang LRC tembus ke bawahnya lagi dan menjadikan titik tersebut sebagai resisten. Walaupun dia membuat namanya higher high, tetapi lebih aman jika kalian membeli jika dia break dari titik ini ya kawan-kawan. Baru aman jika membeli LRC. Nah, sekian saja kawan-kawan video singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe di video saya. Terima kasih kawan-kawan.